Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang diburu oleh pejabat jahat. Istri dengan cepat menyuruh suami dan anak-anak untuk bersembunyi di balik pohon, lalu dengan cepat berdiri untuk mengalihkan perhatian pembunuh. Akibatnya, istri secara tidak sengaja terjatuh dari tebing curam. Seketika, 5 tahun berlalu. Suami awalnya mengira bahwa istrinya sudah mati. Namun, pada hari itu, istri tiba-tiba muncul di depan mata, melihat teman masa kecil yang hilang dan kini kembali. Pria itu sangat terharu. Dia bertanya kepada istrinya kemana dia selama 5 tahun ini. Belum sempat berbicara. Saat itu, seorang wanita perlahan keluar dari halaman. Pria melihat keadaan tersebut. Dengan cepat melepas jubahnya dan memakaikan wanita itu. Dia juga memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak kedinginan. Melihat mereka berdua begitu hangat, wanita itu tertegun di tempatnya. Saat itu suami datang untuk menjelaskan. Ini adalah istri baru yang dinikahinya 4 tahun lalu. Namanya Mei Yin. Artinya, istrinya baru meninggal setahun yang lalu. Suami segera menikahi orang lain. Suami mengklaim bahwa Fu Yin memiliki sifat yang lemah. Tidak sekuat istri. Biarkan istri lebih banyak bersabar di rumah. Jangan mempersulit Fu Yin. Melihat istri tidak mengeluarkan suara, pria itu cepat-cepat menjelaskan. Jika itu karena aku menikah lagi, kau agak sulit menerima. Aku mendengar kau menikah lagi. Aku justru merasa tenang. Begitu keluar, keduanya agak bingung. Dan wanita itu juga tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia segera menanyakan keberadaan anak-anak. Pria itu menyatakan 2 anak sedang di sekolah. Biarkan dia masuk ke halaman untuk menunggu. Namun, saat wanita itu baru masuk halaman, dia menemukan. Di halaman tidak ada lagi willow di tepi kolam. Dan pohon persik di depan halaman. Itu adalah saat mereka jatuh cinta. Suaminya menanamnya sendiri untuknya. Wanita itu tidak menanyakan suaminya. Namun, dia cepat-cepat menjelaskan. Fu Yin mengalami sesak napas. Tidak boleh terkena serbuk sari willow. Tentu saja mengutamakan kesehatannya. Suaminya sangat puas setelah mendengarnya. Lalu mempersilakan Fu Yin untuk kembali istirahat lebih dulu. Setelah Fu Yin pergi, Mei Yin pergi. Pria memuji istrinya telah banyak berubah. Ternyata dia memiliki kemampuan untuk menerima orang lain. Pasti situasinya. Istri pasti bisa bergaul dengan Fu Yin dengan baik. Wanita itu tetap tidak memberi jawaban. Saat itu, Fu Yin mendekat lagi. Menyatakan bahwa kakak perempuan telah kembali. Dia tentu harus datang lebih dulu untuk menyajikan teh. Wanita itu tidak perlu mengajarkan adab ini. Namun, Fu Yin dengan sengaja menjatuhkan cangkir teh. Lalu menuduh bahwa kakak yang mendorongnya. Kakak, apa kamu menyalahkan? Apakah aku merebut posisi istri sahmu? Bagaimana kamu menjawabku sebelumnya? Mengatakan dia tidak akan mempermalukan Fu Yin. Kenapa tiba-tiba melakukan hal seperti ini? Teh ini bukan aku yang menyajikannya. Tidak disangka. Kau kini ternyata menjadi begitu jahat. Suamiku. Suami. Kakak mungkin tidak sengaja. Iya. Kau terbuang di luar begitu lama. Tanpa beberapa keterampilan. Bagaimana bisa bertahan hidup di luar begitu lama? Orang tidak pernah menyangka bahwa Fu Yin ternyata seorang wanita manipulatif. Dan suaminya yang dulunya jujur, kini juga telah menjadi pria brengsek. Melihat wanita ini langsung mengangkat cangkir teh. Dan menyatakan bahwa cangkir ini adalah miliknya. Pria brengsek itu melihat dan sangat marah. Dia mengatai istrinya gila. Dan tidak bisa diajak bicara. Wanita itu meminta pria brengsek agar berhati-hati dengan kata-katanya. Tanpa dia sadari, identitas istrinya sekarang. Mereka sudah tidak memiliki niat lagi. Pria brengsek itu segera membantu wanita manipulatif itu kembali ke kamar untuk beristirahat. Wanita itu duduk di meja menunggu anak-anaknya. Sambil memikirkan perilaku buruk wanita manipulatif itu. Suaminya juga tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Lalu, bagaimana dengan kedua anaknya? Tidak tahu akan menjadi seperti apa. Tidak lama kemudian, putranya kembali dari sekolah. Melihat putranya, wanita itu sangat terharu. Tetapi putranya secara naluriah menghindar dari ibunya. Wanita itu awalnya bertanya selama bertahun-tahun ini. Bagaimana ayahnya dan Injil memperlakukannya. Putranya berkata ayahnya sibuk dengan promosi. Dan jarang memperhatikan dia. Tetapi wanita manipulatif itu sangat baik padanya. Mendengar kata-kata ini, wanita itu merasa sangat terhibur. Setidaknya wanita manipulatif itu tidak membuat anaknya menderita. Namun, pada detik berikutnya, Ibu, kenapa Anda kembali? Anda sudah kembali. Lalu, bagaimana seharusnya Nyonya Lu bersikap? Dia adalah istri ayahmu. Pasti tidak akan berubah. Lalu, bagaimana dengan ibu? Aku sudah menikah dengan orang lain. Tapi aku selalu memikirkan. Kamu dan Zhao Yan. Aku kembali kali ini. Ibu sudah menikah lagi. No translation needed, placeholder or non-sentence. Ibu sudah lama di luar. Tidak tahu bagaimana dia bertahan hidup. Reputasinya sudah rusak. Lalu, siapa yang bisa menikahinya? Seseorang yang bersedia menikahimu. Lalu, bagaimana dia layak memikul namaku? Sebagai ayah tiri.
Ternyata wanita itu sudah menikah lagi. Dan suaminya adalah orang yang tidak bisa mereka raih. 5 tahun yang lalu, wanita itu jatuh dari tebing curam dan kehilangan ingatan. Mengandalkan keterampilan lamanya untuk mencari hidup dengan menjual lukisan. Pada hari itu, pangeran tiba-tiba mencarinya. Memintanya untuk membantu menyalin sebuah lukisan. Wanita itu demi menghasilkan uang. Maka dia mengikuti pangeran kembali ke kediamannya. Dia sebenarnya bisa menyelesaikannya dalam 2 hari. Tapi melihat bahwa uang yang diberikan pangeran banyak, dia sengaja menunda. Dan tidak tahu mengapa, dia merasa agak akrab dengan lukisan ini. Jadi dia bertanya pada pangeran, dari mana lukisan ini berasal? Pangeran menceritakan bahwa itu adalah orang yang dia sukai di masa kecilnya. Wanita itu bertanya kepada pangeran mengapa dia tidak melamarnya. Namun pangeran dengan sedih berkata, ketika dia kembali dari daerah kekuasaannya, wanita itu sudah menikah. Tanpa disadari, wanita di depannya adalah orang yang dicintai pangeran. Hingga luka di wajah wanita itu sembuh. Ketika dia melepas cadarnya, pangeran langsung mengenalinya. Namun dia tidak mengungkapkan kebenarannya. Karena dia tahu wanita itu sudah hilang. Agar wanita itu tidak terus menderita, dia sengaja membiarkannya tinggal di istana. Bahkan dia juga mencari tahu, suami wanita itu sudah menikah lagi. Jadi tidak lama kemudian, pangeran melamar wanita itu. Setelah menikah, pangeran mencarikan dokter terkenal untuknya. Akhirnya berhasil mengobati hilang ingatannya wanita itu. Mengetahui istrinya telah pulih ingatannya, pangeran pertama-tama meminta maaf. Wanita ini baru mengetahui, orang yang dipuja pangeran adalah dirinya. Dan aku juga belajar dari sang pangeran. Suaminya sudah menikah lagi. Maka dia ingin pulang untuk melihat anaknya. Tapi tak disangka, anaknya tidak mengenalinya. Dia sebenarnya ingin membawa anaknya pergi. Mengganti guru untuk mendidiknya. Ibu sudah menikah dengan orang lain. Lalu bagaimana bisa campur tangan dalam urusan rumah Wei? Apa yang dimaksud dengan campur tangan dalam urusan Wei? Anda sudah menikah lagi. Maka Anda tidak lagi menjadi nyonya besar Wei. Tapi aku lahir di Weifu. Tinggal di Weifu. Anda tidak berhak mengatur saya. Buku apa yang harus dibaca? Kenal siapa, Tuan? Tampaknya anaknya benar-benar terpengaruh oleh wanita manipulatif. Kemudian anaknya pergi. Dia segera merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Takut jika putrinya juga tidak mengenalnya. Siapa sangka putrinya saat melihat ibunya justru sangat akrab. Dia pun juga bertanya kepada putrinya, bagaimana kehidupanmu? Namun, putri justru berkata, wanita manipulatif itu tidak pernah mengizinkannya belajar apapun. Sebaliknya, wanita manipulatif itu justru belajar musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Seorang ahli belajar. Ternyata wanita manipulatif itu memang bukan orang baik. Dia harus membawa putrinya pergi. Keesokan harinya, wanita itu datang untuk mengambil mas kawin yang disiapkan 5 tahun yang lalu. Untuk putrinya, wanita manipulatif itu berpikir dalam hati, mas kawin itu cukup berharga. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan wanita itu membawanya pergi. Maka, dia segera berkata dengan nada manis, kakak dan suaminya tidak pernah bercerai. Bagaimana bisa begitu terburu-buru untuk menjauhkan diri? Pada saat ini, wanita manipulatif itu tidak tahu. Wanita itu sudah menikah lagi dengan pangeran. Masih berperilaku bodoh. Dengan sengaja berpura-pura menderita di depan orang banyak. Mengakibatkan tetangga. Semua orang membicarakan keburukan wanita itu. Saat itu, wanita manipulatif itu tiba-tiba menyadari. Pria itu pulang dari istana. Maka, dia langsung berlutut di tanah. Kakak, aku sudah mengalah. Tapi, kamu tetap tidak bahagia. Apa sebenarnya yang kamu inginkan agar saya lakukan? Apa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Jangan berpura-pura di sini. Akhirnya adegan ini tepat dilihat oleh pria brengsek. Wanita itu baru menyadari. Wanita manipulatif itu memang sengaja. Suaminya langsung mempertanyakan dia. Apakah harus membuat keributan sampai sejauh ini? Meskipun dia mendapatkan kembali mas kawin putrinya. Mempertanyakan seorang wanita yang membawa anak. Berapa lama dia bisa bertahan? Namun, putrinya cepat-cepat maju membela ibunya. Agar ayah tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata menyakitkan ini. Pria brengsek itu marah dan mengomeli putrinya. Kenapa kamu membelokkan siku? Dia adalah ibuku. Tentu saja aku harus berbicara untuknya. Tidak seperti ayah. Hanya Nyonya Lu yang ada di hatiku. Dia bahkan mempermalukan ibunya. Inilah ayahnya. Apakah ini cara mengajarkan kehormatan kepada orang berpendidikan? Ini membuat pria brengsek sangat marah. Dia langsung ingin memberi pelajaran kepada putrinya. Namun, dia malah dihalangi oleh wanita itu. Coba sentuh dia, lihat apa yang terjadi. Saya adalah ayahnya. Mengajarnya adalah hal yang seharusnya. Jika kau bersikeras ingin membawanya pergi. Saat kalian pergi ke Qingzhou, tidak bisa bertahan. Saat kembali sambil menangis. Jangan salahkan aku. Akan mengusirmu keluar. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan. Wei Cheng, kau tidak akan bisa menunggu lagi.
Aku telah menikah lagi dengan orang lain. Kamu bilang apa?